Bab 2958 Asal-usul alam semesta. Di dekat Pulau Yuan, perang sangat sengit, tetapi situasinya jelas. Jiu Sheng terbunuh, Lu Sheng melarikan diri, dan 3 orang suci sedang bertarung satu sama lain saat ini. Darah naga dan burung phoenix berceceran di langit, naga-naga meraung dan burung phoenix terus berdentang. Dalam pertempuran seperti itu, Yang King dan para master generasi ke-7 telah lama dipenuhi luka. Namun, bahkan di saat paling kritis tadi, mereka bertarung sampai mati, apalagi Lu Ye bergabung dalam formasi pertempuran. Dalam situasi ini, sekuat apapun 3 orang suci, mereka akan sulit dikalahkan. Jika Luke tidak bisa melewati level ini sendirian, Han Yun tahu bahwa ia mungkin akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada industri hiburan di masa depan. Semua orang di sebelahnya tercengang dan menyaksikan pemandangan yang bertentangan dengan akal sehat ini dengan sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dengan dukungan Aping, Ibu Ping bergumam menuju rumahnya. Aping mendengarkan dengan saksama sepanjang jalan tanpa mengeluh. Aku juga dengar, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Lin Ziying menatap semua orang dengan malu. Murong Yan tak percaya apa yang didengarnya, bahkan melupakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia menatap kepala Zhou dengan sedikit tak percaya. Tentu saja, pasti ada bahaya. Lagi pula, orang beruntung dalam diri Ye Chen yang membunuh babi emas di kehidupan sebelumnya pernah mencapai tahap kesengsaraan, tetapi akhirnya menghilang tiba-tiba. Tak heran jika ia bereaksi seperti ini. Sejak berdirinya alam ilahi 9 surga, Tianlong telah bercokol di sekitar istana surgawi pusat, tidur nyenyak sepanjang hari tanpa mempedulikan dunia. Ia masih tak percaya pada perasaannya, dan menggigitnya lagi, aroma manis tomat yang unik langsung tercium di ujung lidahnya. Terlebih lagi, mereka mendapati nasi di Chen Lai sangat harum dan benar-benar menaklukkan selera mereka. Mereka tak bisa melupakan rasanya setelah memakannya sekali. Tak lama kemudian, suara nyanyian merdu terdengar di kamar mereka. Suara renyah kedua bayi imut itu terdengar sangat merdu. Namun, pergelangan kaki Gu Yao terluka, dan tulangnya bergetar begitu ia bergerak sedikit. Ia tak bisa menghindarinya, jadi ia hanya bisa membiarkan salju menghantamnya. Suha hanya meliriknya sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Kini ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pasukan monster memanjat tangga. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika aliansi mempertahankan kastil Juntanstein, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Sambil tertiup sinar matahari, ia memandangi wajah bibi Zhao yang tua dan lesu, dengan kulit kuning dan kering, serta matanya yang sayu, bersandar pada lapisan-lapisan rongga mata yang keriput. Dia tinggal di desa Niutu untuk sementara waktu, meskipun dia punya sejumlah uang. Tapi aku tidak berani mengungkapkannya, dan aku tidak berani menghambur-hamburkannya sesuka hati. Kenyataannya, aku menjalani kehidupan yang sangat sulit. Baik, Yang Mulia, silakan ikuti petugas. Liu Rengui tidak menolak permintaan Li Chengqian. Dia punya alasan untuk memiliki bukti penyegelan toko dan tidak akan takut pada Li Chengqian. Tapi itu tidak berarti dia sama sekali tidak peduli dengan identitas Li Chengqian. Kedua gadis itu maju dan menghafal rumus perkalian, lalu duduk kembali di bangku dengan gembira sambil memegang permen pelangi hadiah, menjilati permen pelangi, dan tidak tahan memakannya, jadi mereka memegangnya di telapak tangan mereka. Dengan sedikit melotot, dia melihat belati di tangan pucatnya. Belati itu sedikit berkilau dengan cahaya merah yang menawan, seolah-olah haus darah. Dalam kegelapan, Lai Kai ragu-ragu dan mengulurkan tangannya, berhenti sebentar di bahu Yingying, dan dengan lembut memeluk bahu Yingying. Bukankah ini sudah jelas? Bekas luka kucing, lonceng yang memikat jiwa. Du Songli menunjuk 2 titik dan berkata kepada Sulu. Ketika Song membunuh Bibi Liu, dia sedang berusaha menstabilkan posisinya. Dia memiliki putra sulung, jadi dia akan mendapatkan segalanya. Yang disebut masalah serius semuanya berkaitan dengan litigasi. Ketika Chun Tumi mendengar ini, dia sangat gembira sehingga dia berdiri dan pergi. Saat itu, saya pikir saya punya yang lebih murah, jadi saya mengambil kesempatan dengan menulis surat utang untuk 10.000 batu dewa kelas rendah. Hahaha, setelah Jenderal Chen, bagaimana mungkin itu sia-sia? Kau harus mengurangi intimidasi. Jenderal Chen, kau akan hidup kembali. Sebuah suara terdengar, dan kemudian 2 orang muncul di langit di depan kota Fengdu. Itu adalah Ye Feng dan murid barunya, Zhang Sanfeng. Bab 2959 silakan masuk bangsal setengah. Sekarang, karena kematian Jiu Sheng dan San Sheng, ada 2 asal-usul yang tidak memiliki tuan di alam semesta. Hanya ada 2 kandidat yang cocok di dunia batin Lu Ye. Jika Anda dapat memberi pihak Anda 2 orang suci sejati lagi, bahkan jika mereka hanya pendatang baru, mereka masih dapat digunakan dengan baik. Namun, apakah kedua orang ini dapat berhasil masih harus dilihat. Memikirkan hal ini, Lu Ye tidak ragu lagi dan mengangkat tangannya untuk membuka pintu ke dunia batin. Kemudian, Si Sengya dan Xingsu, yang disambut olehnya terlebih dahulu, berjalan keluar satu demi satu. Si Sengya hendak bertanya, tetapi tiba-tiba hatinya tergerak, dia memiringkan kepalanya sedikit, dan berkonsentrasi pada persepsinya. Xingsu, yang berjalan di belakangnya, juga memiliki ekspresi yang sama. Lu Ye tahu sekilas bahwa dia benar. Baik Si Sengya atau Xingsu, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi orang suci sejati. Lihat saja ekspresi kedua orang ini, dia tahu bahwa mereka merasakan keberadaan asal-usul alam semesta, sama seperti dia. Belum lagi Xingzhou, orang ini adalah setengah orang suci nomor 1 di alam sumber. Ia memiliki fondasi yang kuat dan perkasa. Lu Ye bukanlah lawannya sebelum kekuatannya meledak. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah orang terkuat di bawah orang suci sejati. Sosok seperti itu tentu saja memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi orang suci sejati.
Jika ia muncul di Xingyuan lebih awal, gelar Jiu Sheng mungkin tidak akan jatuh pada si botak. Kehidupan si mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak jauh lebih buruk. Sebelumnya, ia mungkin tidak dapat dipromosikan menjadi orang suci sejati. Setelah integrasi alam Ranyuan, lingkungan kultivasi alam semesta secara keseluruhan telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan promosi para biksu menjadi lebih mudah dari sebelumnya, jadi si Shengya tentu saja memiliki kualifikasi ini. Lu Ye, ini, si Shengya berbicara dengan terkejut. Lu Ye tampak serius, asal-usul alam semesta adalah dasar untuk menjadi orang suci. Kedua setengah orang suci di depannya terkejut. Mereka langsung mengerti apa yang dikatakan Lu Ye. Di bawah keterkejutan, hasrat ilahi meledak dari mata mereka. Ini adalah reaksi yang paling normal. Belum lagi mereka berhasrat untuk memurnikan asal-usul alam semesta dan menjadi orang suci sejati, bahkan Lu Ye pun telah menekan kegelisahan di hatinya. Bagi para biksu setinggi mereka, asal-usul alam semesta yang tak tertandingi begitu menggoda sehingga seperti tiba-tiba meletakkan meja penuh hidangan lezat di hadapan orang yang lapar. Sebaliknya, para biksu selain mereka tidak berada di level yang sama, dan tidak dapat merasakan keberadaan asal-usul alam semesta, sehingga mereka hanya bisa tetap acuh tak acuh. Xingzu merasa mulutnya kering dan penuh syukur karena telah membuat keputusan yang bijaksana. Jika ia bermusuhan dengan Lu Ye dan para setengah suci dari alam sumber itu, mungkin akan menimbulkan masalah tambahan baginya, tetapi melihat tren saat ini, kemungkinan besar ia akan memiliki akhir yang baik. Sekarang, Ru Suewei, Fei, dan yang lainnya yang keluar dari alam sumber bersamanya telah lama meninggal. Ia tidak hanya selamat, tetapi juga memiliki kemungkinan untuk menjadi orang suci sejati. Betapa tidak bahagianya hal ini membuatnya sedih. Kalau begitu kehidupan si Shengya penuh duri. Sejak ia jatuh ke alam sumber, ia telah melindungi keabadian umat manusia di alam sumber dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli berapa banyak musuh dan tekanan yang dihadapi, ia tetap tenang. Saat ini, ia sebenarnya sedikit ai-ai. Biarkan kau merasakannya dulu. Masalah ini harus dibicarakan untuk waktu yang lama. Setelah Lu Ye berkata demikian, ia membuka pintu kembali, mempersilakan si Shengya dan Xingzu kembali ke dunia batin. Tidak diragukan lagi bahwa si Shengya dan Xingzu memenuhi syarat untuk menjadi orang suci sejati. Dan kemungkinan besar tidak akan ada risiko. Ini berbeda dengan situasi ketika Bakiyu dan Fu Guang menjadi orang suci sejati. Kedua orang ini menggunakan tubuh mereka untuk memurnikan sumber yang tersebar di alam semesta dan melompat ke gerbang naga. Namun, fondasi si Shengya dan Xingzu jauh lebih kuat daripada Bakiyu dan Fu Guang, dan masalah menjadi orang suci sejati pasti akan datang dengan sendirinya. Namun, masih ada masalah. Yuan tidak bisa mengabaikannya. Saat ini hanya ada 5 orang suci sejati di sana. Begitu si Shengya dan Xingzu mencoba memurnikan sumber alam semesta, Yuan pasti akan menghalanginya. Kecuali mereka berlari cukup jauh, tanpa Qi Sheng, sekuat apapun orang suci sejati itu, mereka tidak akan mampu menembus ruang angkasa. Jadi selama mereka berlari cukup jauh, bahkan jika Yuan menyadarinya, mereka tidak akan memiliki kemampuan atau ruang untuk menghentikannya. Tapi ini mungkin bukan kesempatan. Karena Yuan ingin menghentikannya, ia hanya bisa mengirim orang suci sejati untuk bergerak. Lu Ye khawatir tentang bagaimana membagi pasukan musuh. Dalam sekejap, Lu Ye telah membuat keputusan. Lebih dari 10 hari kemudian, di suatu tempat di Xingyuan, pintu ke dunia batin terbuka, dan si Shengya dan Xingzu keluar bersama. Kalian berdua siap? Tanya Lu Ye sambil menatap mereka. 2 orang di depan mereka mengangguk. Kalau begitu, ayo kita mulai. Lu Ye berhenti bicara omong kosong. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah memberikan instruksi selama 10 hari terakhir pertukaran. Hari ini, rencananya sudah matang, jadi semua orang tinggal bertindak sesuai rencana. Si Shengya dan Xingzu segera berpencar dan menyapu ke berbagai arah. Setelah 1 batang dupa lagi, kekuatan Tao di segala arah melonjak dan bintang-bintang berguncang. Karena kau bisa merasakan asal-usul alam semesta yang tersebar, tentu saja tidak masalah untuk menyempurnakannya. Jadi, jika tidak ada halangan, baik si Shengya maupun Xingzu bisa dipromosikan. Alam sumber telah sepenuhnya terintegrasi, 3 alam telah bersatu, jurang bintang telah lengkap, dan larangan yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix di alam sumber telah lama kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, kali ini kedua setengah santo dipromosikan, mustahil bagi mereka untuk mengalami fenomena aneh seperti Bakiyu ketika rantai hitam tampak terkunci di alam sumber. Namun, bagaimanapun juga, santo sejati adalah eselon terkuat di alam semesta ini. Setelah promosi, pemandangannya tidak akan membosankan. Lu Ye berdiri di kejauhan, menatap dengan tatapan dingin. Dalam pikirannya, entah si Shengya atau Xingzu, fondasinya sendiri sudah cukup. Menyempurnakan asal-usul alam semesta memang wajar, tetapi hanya butuh beberapa waktu. Dengan penglihatan yang sering, semuanya berjalan lancar. Hingga pada suatu saat, Lu Ye tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Ini dia, aura Sein sejati muncul di sana. Seperti yang dipikirkannya, Yuan tidak tinggal diam melihat promosi di sini, tetapi setelah menyadari kejanggalan itu, ia segera mengirim Sein sejati untuk mengganggunya. Karena Yuan juga tahu bahwa begitu si Shengya dan Xingzu dipromosikan, mereka tidak akan bisa mendapatkan keunggulan mutlak dalam jumlah orang kuat. Inilah satu-satunya keuntungan mereka saat ini. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Lu Ye. Kali ini, promosi si Shengya dan Xingzu dipilih olehnya. Lokasinya tidak jauh atau dekat dengan Yuan Dao, yang cukup bagi para Sein sejati untuk bergegas menghentikan mereka sebelum promosi, dan juga memastikan bahwa mereka tidak datang terlalu cepat. Tepat saat ia mengirim pesan peringatan, Lu Ye tiba-tiba mengerutkan kening lagi.
Ada yang tidak beres. Bab 2959 silakan masuk bangsal 2/2. Dalam imajinasinya, Yuan harus mengirim setidaknya 3 orang suci sejati ke sini kali ini. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk mengganggunya. Dengan cara ini, sisa kekuatan di Pulau Yuan akan melemah. Ia dan Yang King, yang telah berkultivasi, dapat memasuki Pulau Yuan seperti sebelumnya, dan kesulitan untuk tetap berada di tempat orang suci sejati. Pada saat itu, hasil pertempuran tidak akan terlalu besar. Bunuh saja satu, sehingga Anda dapat terus menggunakan metode ini untuk mempersulit Yuan awal dan akhir untuk mengurusnya. Tapi ini tidak terjadi sekarang. Orang suci sejati yang dikirim oleh Yuan tidak lebih sedikit, tetapi lebih banyak. Selama persepsi Lu Ye, 5 orang suci sejati dengan cepat datang, dan mereka adalah 5 orang yang masih hidup. Ini sangat banyak. Lu Ye tertegun sejenak. Meskipun dia telah membayangkan banyak situasi, dia tidak pernah menyangka ini akan terjadi. 5 orang suci sejati berlari, dan di sisi lain Pulau Yuan. Kecerdasan spiritual Yuan pasti telah pulih, tetapi Lu Ye benar-benar tidak tahu seberapa tinggi kecerdasan spiritualnya. Dilihat dari kejadian sebelumnya, orang ini juga tampaknya tidak terlalu pintar. Apakah ini tipuan? Hati Lu Ye tergerak dan ia segera menyapa si Seng Ya dan Xing Su. Meskipun kedua orang ini tidak berpura-pura dipromosikan, mereka sebenarnya sedang mempersiapkan diri. Jika tidak ada halangan, maka kau akan langsung menjadi orang suci sejati. Jika tidak ada halangan, maka kau akan menyerah dan merencanakan mata rantai kedua. Sekarang Lu Ye telah disambut, bagaimana mungkin ia ragu dan menjarahnya satu demi satu. Cao Xing, si Seng Ya, dan Xing Su memasuki dunia batin, dan Lu Ye memanggil tandu hantu. Sebelum kelima orang suci sejati itu datang, mereka menghilang dari tempat itu dengan kekuatan tandu hantu. Kali ini tandu hantu itu tidak begitu andal. Ia bergerak 3 kali sebelum akhirnya mengirim Lu Ye ke lokasi jutaan mil dari Yuandao. Lu Ye melesat dan bergegas menuju Yuandao, dengan kekuatan ruang di sekitarnya yang melonjak. Setelah beberapa saat membunuh, memang tidak ada jejak orang suci sejati di pulau jurang itu. Sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan. Atau lebih tepatnya, Yuan benar-benar bingung dan mengutus kelima orang suci sejati. Mata Lu Ye bagaikan kilat, dan ia menyapu pulau abis hingga tiba di tengah pulau untuk mencari jejaknya. Di tengahnya, terdapat bentuk lingkaran yang mirip kawah. Berdiri di tepi kawah, Lu Ye mengangkat pisaunya dan menatapnya dengan tatapan dingin. Dari jarak sejauh itu, ia dapat dengan jelas merasakan adanya kehendak agung dan agung yang bergejolak di bawahnya, yang tak diragukan lagi merupakan jurang maut. Belum pernah sekalipun ia sedekat ini dengan jurang maut. Ia bahkan dapat merasakan dengan lebih jelas bahwa fragmen inti terakhir dari Manik Hedao berada di suatu lokasi di bawahnya. Selama ia menerjang turun, ia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan Yuandao. Selama masalah ini diselesaikan dari sumbernya, 5 orang suci sejati tak perlu dipertimbangkan lagi. Kemenangan tampaknya sudah dekat dan dalam jangkauan. Namun, setelah datang ke sini dan melihat kegelapan yang bergejolak di bawahnya, Lu Ye tiba-tiba merasakan sedikit debaran jantung. Dalam kegelapan, ia merasa jika ia hanya menerjang turun seperti ini, pasti tidak akan ada hal baik. Kecerdasan spiritual Yuandao mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi ia tak akan pernah melakukan trik seperti itu. 5 orang suci sejati semuanya telah diberangkatkan, tetapi tidak ada perlindungan untuknya. Seburuk apapun Yuandao, ia tak boleh sebodoh itu. Ia pasti tahu bahwa ia memiliki tandu hantu yang dapat meminjam kekuatan dan dapat membunuh Yuandao dengan lebih mudah. Apakah ini memintamu untuk masuk ke dalam perangkap? Dalam sekejap pikiran, perasaan gelisah itu menjadi semakin kuat. Dan tepat ketika dia memikirkan hal ini dalam benaknya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan tubuhnya langsung mundur. Hampir pada saat yang sama ketika dia bergerak, Yuandao bergetar, dan kemudian dari kawah, kegelapan tak berujung menyebar, berubah menjadi tentakel besar dan berguling ke arahnya. Lu Ye mengangkat pisaunya dan menebasnya. Cahaya pedang memadat dan bersinar terang pada tentakel tanpa hambatan. Namun, yang aneh adalah tentakel itu tampaknya tidak ada. Pisau yang terkondensasi sama sekali tidak memengaruhinya, dan masih mendekati Lu Ye dengan kecepatan yang sangat cepat. Ruang itu terpelintir, dan akan berubah menjadi dunia yang paling sedikit. Tubuh Lu Ye mundur dan dia hampir menarik diri dari lingkup lautan kandang. Kemudian dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan tatapan serius. Bab 2960 30 tahun. Di tepi laut, Lu Ye memegang pisau di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan sedikit daya tahan. Pada saat ini, lautan jiwa bergolak dan ombaknya naik turun. Bahkan jika Jin Yao mengendarai lonceng penekan jiwa, akan sulit untuk menenangkan fenomena aneh itu. Lu Ye tidak bisa menahan keringat, membasahi punggungnya. Dengan fondasinya saat ini dan kekuatan lonceng penekan jiwa, sulit bagi orang suci sejati untuk menimbulkan ancaman baginya dalam jiwa mereka. Namun, pada saat itu, ketika tentakel gelap datang dari api untuk sementara waktu, suara ramai menjadi semakin jauh, Liu Chong, Dian Wei dan yang lainnya kembali ke penginapan dan tidak berani masuk melalui pintu utama. Selain itu, kekuatan Han Lang hanya di puncak alam suci, tetapi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah bahwa ada banyak orang kuat di puncak alam kesengsaraan Tao, yang membuat Han Lang merasa sedikit tidak nyaman. Setelah sedikit keributan di aula, suasana segera kembali tenang. Saat palu lelaki tua itu jatuh, semua orang langsung duduk tegak, menatap lelaki tua di atas panggung dengan serius, memikirkan harga yang bisa mereka bayar. Para jenius kekaisaran serigala salju ketakutan dan selalu waspada terhadap api Qin Xiao, dan masing-masing dari mereka tidak memiliki semangat juang. Mereka hanya berdoa agar tidak diserang tiba-tiba oleh Qin Xiao dan memadamkan api maut itu. Memikirkan hal ini dalam hati, mereka akan memperlambat langkah.
Jika tidak hati-hati, gumpalan darah akan muncrat dan kepala mereka akan jatuh. Dia belum pergi ke Jiangshanyu selama beberapa hari. Hari ini dia akan pergi ke Jiangshanyu dan kemudian di malam hari, dia akan langsung pergi ke Geng Feitian, yang merupakan kota Donghai yang heroik, untuk membantu Liu Hai. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Putri Ziyue tidak bisa menahan tawa, dan senyum muncul di wajahnya. Sang pangeran berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Meski begitu, matanya bersinar terang dan alisnya menekuk. Namun, pada saat ini, gelombang dahsyat muncul di antara dunia, dan kehampaan langsung retak, dan sesosok berlumuran darah bergegas mendekat, membawa aura pembunuh yang dahsyat di sekujur tubuhnya. Lukang awalnya tidak bereaksi, lalu tertawa sambil menyekat jenggotnya, dan ia merasa cukup bangga. Keluarga Luku memang pejabat, tetapi ini bukan hanya tentang jabatan resmi. Namun, semua orang di sekitarnya menjauh darinya dan enggan mendekatinya. Karena ada bola putih di hidung orang ini. Saat itu adalah masa puncak sekolah, dan banyak siswa yang datang dan pergi. Tentu saja, mereka bertiga tidak menyadari bahwa Chen Fang dan Liu Meng sedang membicarakan mereka di belakang. Setelah menganalisis, aku mengepalkan tangan kananku, mengangkat jari tengah, dan memfokuskan seluruh kekuatanku pada titik ini, lalu tanpa menghindar atau menghindar, dan memukul wajahnya dengan pukulan lurus. Tapi aku tidak pernah salah membaca orang. Ngomong, apa yang kau inginkan? Sangguan Yunfei masih sedikit terkejut bahwa pemuda itu bisa mengetahui identitasnya. Lagi pula, identitasnya sangat rahasia. Gao Shan, aku tahu aku tidak secantik dirimu, bahkan sebagai seorang istri. Bisakah kau mencintaiku sekali saja? Sekali saja. Gao Shan mendengar permohonan dalam nada Bai Sanshan. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas tim penegak hukum dari 3 sekte, tidak mungkin untuk terlalu egois. Apakah murid dari 2 sekte lainnya akan duduk diam? Zheng Jun benar, ini 2 hal yang berbeda. Lan Feitian juga setuju dengan pernyataan Lan Zheng Jun. Hanya dalam 1 hari, aku melakukan lebih dari 20 serangan berturut-turut. Membunuh monster tingkat kedua dan ketiga yang tak terhitung jumlahnya. 3 jiwa biru berkumpul dalam 1 tarikan napas. Setiap perburuan paling lama hanya setengah jam, tetapi bolak-baliknya juga memakan waktu setengah jam, membuang-buang sebagian besar waktu. Tidak perlu, aku khawatir kalian tidak bisa menyentuh mereka bahkan setelah aku mengetahui keberadaan mereka bertiga. Aku akan mengurus masalah ini. Kalian hanya perlu melakukan hal lainnya. Sangguan Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata. Sebelum pergi, Tianlang melirik kegelapan kurang dari 200 meter dari klub mewah itu, lalu tersenyum, lalu pergi tanpa henti. Semua orang berdiri dan memberi selamat kepada Tuhan. Meskipun para santo tidak menyukai sanjungan, pada kesempatan tahun baru, para pejabat masih mengucapkan kata-kata kemakmuran dan kemakmuran selama ribuan tahun. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.